Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan tahsin tilawah kita pada bagian ayat-ayat talaqi. Ya, atau bacaan-bacaan luar dari Al-Qur'anul Karim. Ya, ada bacaan Ishmam, kemudian ada imalah, ada saktah, ada naqal, ada tasil hamzatain. Ya, baik. Dalam riwayah Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibiyah, ya. Dengan riwayat Hafs an Asim dengan jalur Tariq Asy-Syatibiyah. Baik, yang pertama kita akan belajar, teman sekalian, sahabat Quran, adalah Ishmam. Ya. Ishmam adalah bacaan gharib yang definisinya adalah, ya, bibir mencucu atau moncong, ya, di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Jadi secara mudahnya adalah menampakkan dhammah dengan isyarat bibir. Itu definisi dari ishmam, ya. Jadi ada tanda, yang pertama adalah tanda wajik antara mim dan nun, kemudian atau titik tebal, teman-teman sekalian. Ya, yaitu ishmam terdapat di surat Yusuf ayat 11, ya. Nanti bisa dicek, ya. Baik, kita akan bacakan. Jadi tolong perhatikan dengan seksama. Insyaallah dengan izin Allah kita akan dimudahkan, ya, insyaallah. Baik, yang pertama, la ta'manna. Ya, jadi posisinya adalah tidak langsung didengungkan, ya, untuk don tasdidnya. Jadi tidak langsung dimonyongkan maksudnya. Contohnya adalah la ta'man, jangan langsung monyong. Jangan langsung ke depan bibirnya, tapi dengung dulu, kemudian dimajukan bibirnya, ya. Kemudian ketika kita memonyongkannya, maka ada dengung terus berjalan. Kemudian posisi semula lagi. Contoh adalah la ta'manna, seperti itu. Baik, kita contohkan dalam surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, itu adalah ishmam, ya. Jadi menampakkan dhammah dengan isyarat bibir. Baik, agar lebih mudah lagi, kita akan mengulang sekali lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nunnya ketika berhenti maka panjang 2 harokat, tidak ada ayun. Tapi ketika diwasalkan maka nunnya juga diayun. Contoh, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, berikutnya adalah hukum imalah, yaitu memberikan fathah pada kasrah, ya. Jadi terdapat di surat Hud ayat 41, ya. Pada kata majraha dibaca majreha, 2 harokat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jadi dibaca majreha, bukan majraha, ya. Baik, itu adalah imalah, memiringkan fathah pada kasrah. Majreha.
Baik, berikutnya adalah sakta. Sakta adalah ya berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua ketukan ya tanpa nafas. Maka kalau dengan nafas berarti bukan sakta. Tandanya ada huruf sin, kemudian ada tanda huruf sakta. Seperti itu. Baik, ada 4 tempat dalam Al-Qur'an Karim. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 1, kemudian Al-Qiyamah ayat 27, surat Yasin ayat 52 dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Baik, kita akan memulai dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, kita ulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, berhenti di situ. Jadi wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baik. Jadi posisinya adalah berhenti di iwaja. Ya, dibaca dulu 2 harokat, kemudian tanpa bernafas selama 2 ketukan, baru ayat berikutnya. Contoh, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, seperti itu. Berikutnya terdapat di surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Seperti itu. Jadi berhenti sejenak ya selama 2 ketukan, berhenti sejenak, sekedar 1 alif, 2 ketukan, ya seperti itu, tanpa bernapas. Baik, berikutnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 27. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Nah, jadi وَقِيلَ مَنْ رَاقَ, tidak bernapas ya. Baik, berikutnya adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalla bal rana, jadi tanpa bernapas ya, 2 ketukan. Ya, jadi terdapat surat Al-Kahfi ayat 1, kemudian Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27 dan Al-Mutaffifin ayat 14. Berikutnya adalah bacaan gharib, berikutnya adalah tashil hamzatain. Jadi terdapat 2 alif atau hamzah. Jadi cara mudahnya untuk memahaminya adalah, definisi yang mudah adalah meringankan hamzah yang kedua. Jadi kalau kita membaca alif secara penuh, maka a ini ya adalah penuh, ya tidak setengah. Tapi kalau kita membaca ada 2 hamzah atau 2 alif, maka yang kedua dibaca setengah adalah seperti ini. Nah, seperti itu, bukan a. Baik, kita akan praktikkan di surat Fussilat ayat 44 juz 24. Ya, ayat 44 juz 24.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي baca seperti itu, bukan tapi أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Seperti itu. Jadi cara membacanya adalah dibaca setengah hamzah yang kedua. Baik, ayat-ayat gharib berikutnya adalah naql. Jadi cara bacanya adalah bi'sal ismu dibaca bi'salis. Jadi tidak pakai alif lam. Ya, sekali lagi untuk naql adalah cara bacanya adalah bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Baik, kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Baik, itu adalah ayat gharib naql, ya. Baik, kita akan mereview kembali dari ismam, yaitu cara bacanya la ta'manna, ya. Kemudian imalah, ya. Bismillahi majriha wa mursaha, ya. Majriha bukan majraha. Kemudian sakta. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Kemudian surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Seperti itu. Baik, sahabat Quran, demikianlah ya pelajaran ayat-ayat gharib dalam Al-Qur'an Karim, ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Tutup hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.